Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sendiri hari ini berada di dalam keadaan sehat walafiat. Badan fisik dan jiwa saya hari ini berada dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan kawan-kawan seiman dimanapun berada juga mengalami hal yang sama. Sehat lahir dan batin, sehat mata, sehat telinganya, dan diberikan rezeki dan dilancarkan segala urusannya. Dan bagi kawan-kawan yang masih membujang, mudah-mudahan cepat mendapatkan jodohnya. Dan bagi kawan-kawan yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran, dengan mendengarkan orang membaca Al-Quran, Allah memberikan keturunan yang soleh dan soleha. Itulah harapan yang bisa saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Amin. Karena pada umumnya tidak ada orang yang hidup di atas dunia ini yang ingin ribet, yang ingin susah, yang ingin mendapatkan kemiskinan. Tapi yang sering orang itu lupa bahwa sesungguhnya kita ini memiliki musuh yang sangat besar, yaitu setan. Setan tidak berwujud dan juga tidak tampak oleh kita. Jadi kita tidak bisa memerangi dia. Kita tidak bisa memukul setan, tidak bisa menampar setan, tidak bisa mencekik setan. Kalau seandainya setan itu berwujud atau dia bertempat tinggal atau dia bermarkas punya, mungkin manusia yang dinyatakan sebagai musuhnya setan itu akan membuat sesuatu perlawanan dengan setan itu. Tapi sayang sekali setan itu tidak ditampakkan wujudnya kepada kita, sehingga kita tidak bisa memberikan perlawanan kepada setan itu. Dan setan itu hanya bisa dipercayai dengan iman yang tinggi. Nah, kalau kita tidak beriman, maka setan itu tidak bisa kita percayai bahwa dia itu adalah musuh yang nyata buat kita. Jadi banyak yang harus kita pelajari yang berhubungan dengan setan itu. Bagaimana cara dia menggoda kita, bagaimana caranya setan itu menyesatkan kita. Nah, itu yang harus kita pelajari supaya ketika kita berbicara, ketika kita bersikap tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh setan itu. Karena tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui bahwa setan itu membangunkan orang untuk sholat subuh. Bro, bangun, udah azan tuh. Nah, setan itu menyuruh orang itu bangun, mandi, dan kemudian dia berlari-lari ke masjid terdekat atau musola terdekat. Dan kemudian setan itu juga menyuruh orang itu membaca Al-Quran. Setan itu juga menyuruh orang itu menuntut ilmu. Setan itu juga mengajari segala ilmu kepada orang, menunjukkan tempat-tempat belajar ilmu, sampai kemudian orang itu menjadi hebat sholatnya, hebat mengajinya, hebat hadisnya, hebat tafsirnya, hebat bacaan Al-Qur'annya. Dan setan itu kemudian menyuruh orang itu, tepuklah dadamu, busungkan dadamu, dan katakan kepada kawan-kawan kamu tuh, hai orang-orang bodoh, salah itu, sesat itu, kafir, haram. Nah, setan itu menyuruh orang yang sudah hebat itu untuk berkata-kata kotor kepada kawan-kawannya sesama manusia. Dan itulah yang terjadi sekarang ini di atas dunia ini. Perperangan antara orang-orang yang berilmu, tanpa dia sadari bahwa dia itu sudah menjadi hasil produk setan. Sedangkan setan itu harus kita ketahui sistem kerjanya. Dia itu membuat orang menjadi pintar sholat, pintar mengaji, dan kemudian dia membuat orang itu menjadi angkuh dan sombong.
Kenapa seperti itu? Karena setan itu tergelincir dari surga itu hanya karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Bukan setan itu tidak mau sujud kepada Allah, tapi hanya dia tidak mau sujud kepada Adam. Cuma itu saja masalahnya. Cuman satu kesalahan yang dilakukan oleh setan itu tidak mau sujud kepada Adam, tapi dia sujud kepada Allah. Bahkan setan iblis itu dijuluki ahli ibadah sampai sekarang. Sampai sekarang dia tuh dijuluki ahli ibadah. Nah, itulah hebatnya setan itu. Dia hanya tidak mau sujud kepada Allah, tapi hasil produksinya, hasil olahannya di atas dunia ini membuat orang tidak mau sujud kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Tapi orang itu dibikin tidak mau sujud kepada Allah. Berapa banyak orang yang ada di sekitar kita itu tidak mau sujud kepada Allah. Kalau dia tidak mau sholat, berarti dia tidak mau sujud kepada Allah. Kalau dia tidak mau belajar agama, tidak mau belajar mengaji, berarti dia tidak bisa patuh kepada Allah. Nah, itulah yang disebut hasil karyanya setan. Nah, itu yang harus kita hindari dan harus kita pahami sistem kerjanya setan. Dan harus hati-hati terus ketika kita mau berucap dan bertingkah laku. Jangan sampai ucapan dan tingkah laku kita itu menyakiti perasaan orang lain. Karena seluruh makhluk yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus dihargai dan dihormati. Menghina ciptaan Allah itu berarti kita menghina Allah itu sendiri. Oke kawan, itulah uraian singkat dari saya, atau boleh dikatakan pembukaan dari pelajaran-pelajaran kita ini. Karena berhubung pelajaran kita ini khusus untuk orang dewasa. Kalau anak-anak kecil yang dengar omongan saya ini, muak dia mendengarnya, langsung kabur dia. Enggak bergizi katanya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini sudah masuk kita di Iqra 3. Nah, Iqra 2 sudah selesai, nanti ini kita masuk di Iqra 3. Kita akan coba membaca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah masuk di dalam kata I. I ini garisnya di bawah. Nah, jadi kalau ba digaris di bawah dibacanya bi. Kalau mim di garis di bawah dibacanya mi. Nah, bi. Pokoknya kalau dia garisnya di bawah berarti itu di dalam bahasa Indonesianya i. Kalau di atas dibaca na atau seperti ini. Tati. Dadi. Nani. Mami, baba, bibi, tati, titi, nabata, nabati. Nah, ini kalau anak-anak dibilang nabati ini, langsung dia ingat warung, beli nabati katanya. Kue keju itu namanya nabati. Najasa, najasi, nalada, balada, baladi, hasana, hasani, amila, syahida, fahima, lazima, biti, jija, jiho, dadi, divi, fi imami. Ya gitu. Jadi setelah di Iqra 3 ini kita diajarin lagi bodoh. Kenapa saya sebut ini bodoh? Karena di Iqra 1 sambungannya seperti ini. Nana, baba, tata, titi. Nah, sebenarnya ini bukan dibodoh-bodohi. Cuman terkadang orang hidup itu sering lupa daratan. Mentang-mentang Iqra 3 langsung mengejek orang yang Iqra 1. Apa itu Iqra 1? Nah, sebenarnya Iqra di sini dididik lagi kita untuk ingat
kepada dasar pelajaran dari Iqra ini. Jadi dari awalnya dua huruf, di Iqra satu awal ini dimasukkan lagi ke 2 huruf supaya kita tidak lupa daratan. Nah, nanti masuk ke halaman, ini halaman 2 ya. Nah, ini masuk ke halaman 3. Nah, ini masih tetap seperti video sebelumnya. Saya nggak ngerti bahasa Arab, makanya saya tulis di sini. Nah, inilah kelebihannya kalau jadi orang bodoh. Kalau orang pintar nggak perlu seperti ini. Dia tahu nih huruf berapa ini. Kalau saya nggak ngerti, jadi saya bikin di sini. Ini yang kelima. Ini saya tulis di sini yang kelima, biar saya tahu gitu. Ingat jangan keliru mana bacaan mat yang panjang dan mana bacaan mat yang pendek. Nah, ini sudah mulai diperingati kitanya. Fa'ala, fa'ili, hasada, hasidi, kataba, katibi, jalasa, jalisi, khotaba, khotibi, qoro'a, qori'i, bayana, batini, malaka, maliki, alama, alimi, syahada, syahidi, syiroto. Nah, ini panjangkan bibirnya sedikit ya, karena ini urus short ini mau dia di atas garisnya atau di bawah, ini harus panjang moncongnya. So atau si, so, si. Kalau tidak panjang bibirnya, ini berubah jadi sin dia. Nah, kalau sin dibaca di atasnya sa, kalau di bawah dibaca si. Nah, untuk membedakan huruf so ini dengan huruf sin, bibirnya dipanjangkan. So ke atas, si ke bawah. Siroto, jihadi, tibaqo, biladi, libasi. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Ini si dan ini si. Si. Nah, panjang bibirnya ini ketahuan dia itu membaca so. Si. Imadi. Ini nggak boleh dibaca i, tapi ain. Imadi, bukan imadi. Banyak juga yang baca imadi, kata gurunya salah, itu imadi, muridnya baca lagi imadi. Ya udahlah, suka-suka kamu lah. Nah, jadi sangat sulit untuk membaca huruf Arab itu kalau tidak sering-sering dibaca. Tapi kalau sudah sering-sering dibaca, nanti akan terbiasa. Didung letakkan imadi. Imadi, salah kan? Imadi, latih terus itu supaya dia tuh benar-benar menjadi ke atas a, ke bawah fa'ili. Ini i juga nih, kalau ke atas a, fa'ili, ghifaro. Gitu kawan. Jadi dalam belajar membaca Iqra itu tujuannya kita harus tanam di dalam hati. Saya harus pandai membaca Al-Quran. Itu yang harus ditanam di dalam hati. Jadi kalau ada niat yang tertanam di dalam hati, maka seberat apapun beban itu akan kita panggul. Sejauh apapun tempat itu akan kita jalang, akan kita turut. Dan setinggi apapun bukit itu, kalau ada sesuatu yang di atas bukit itu yang kita mau, maka kita akan mendaki bukit itu tanpa merasa lelah. Nah, untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah itu dengan ikhlas. Maksudnya itu ikhlas itu dengan sukarela tanpa terpaksa. Nah, itu yang disebut ikhlas itu. Seperti orang buang air besar. Ada nggak disuruh orang kita buang air besar itu? Nggak ada kan? Kita melakukannya dengan suka dan rela, tanpa terpaksa. Oke kawan, kita akan lanjutkan nanti di halaman yang kelima. Insya Allah umur panjang, badan sehat, mata sehat, akan saya lanjutkan membacanya.
Semoga kawan-kawan hari ini mendapatkan rezeki yang barokah, sehat jasmani dan rohani. Yang bagi yang bekerja, bertugas, selamat sampai pulang ke rumah kembali, bertemu dan berkumpul dengan keluarga tercinta. Yang belum berkeluarga, mudah-mudahan cepat Allah berikan istri atau suami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.